Halo Sobat Sip, pada awal tahun 2026, Donald Trump kembali berulah. Secara politis, mulai dari menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, mau mengakuisisi Greenland dan Kuba, dan sekarang bersama Israel kembali menyerang Iran dan membunuh 11 pejabat dan kerabat daripada Khamenei. Di antaranya, yang pertama, pemimpin tertinggi Iran sendiri, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh. Kemudian Komandan IRGC Mayor Jenderal Muhammad Pakpor juga terbunuh. Sekretaris Dewan Pertahanan Iran Ali Samkhani, Menteri Pertahanan Aziz Nasir Sadeh, dan pejabat intelijen Iran Saleh Asedi. Dan masih ada kerabat daripada Ali Khamenei yang lain. Dan secara trade war, Trump juga kembali mengancam terjadinya penerapan kenaikan biaya masuk resiprokal terhadap berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sedangkan di ekonomi Indonesia ada dua lembaga pemeringkat efek internasional yaitu Moody's dan S&P Global yang memberikan peringatan keras terhadap Indonesia. Mulai dari penurunan outlook dari stabil menjadi negatif dan memberi sinyal terbukanya penurunan peringkat efek Indonesia jika kondisi ekonomi Indonesia tidak membaik. Kedua kondisi ekonomi ini baik secara global atau internasional maupun secara domestik Indonesia memungkinkan terjadinya krisis di tahun 2026 seperti ramalan Banner Cycle. Di tahun 2023 saya sempat mengupas Banner Cycle di video saya berjudul 2023 periode terbaik. Semua orang bisa menjadi kaya. Bahkan pada tahun 1875 lewat bukunya Banner's Prophecies Futures Ups and Down in Price, Samuel Banner memprediksi tentang bagaimana siklus pasar bekerja dan meramalkan kondisi pasar ratusan tahun ke depan yang dikenal dengan istilah Banner Cycle. Apa itu Banner Cycle dan apakah ramalannya kembali tepat pada tahun 2023 ini? Jika tepat, maka tahun 2023 adalah merupakan periode terbaik untuk menghasilkan uang. Dan di video ini, saya akan mengupas Banner Cycle dari sisi yang berbeda, yaitu ramalan Banner Cycle yang menyebutkan bahwa akan terjadi krisis di tahun 2026. Apakah ramalan Banner akan kembali tepat di tahun 2026? Mari kita kupas di video yang kali ini. Sampai detik ini, Indonesia sudah mengalami krisis sebanyak 6 kali. Dimulai dari tahun 65, yaitu Senring, sampai dengan COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2022. Nah, kita akan kupas lebih dalam untuk 20 tahun terakhir ini. Tahun 65 ada Senring, tahun 78 ada devaluasi, 87 ada tight money policy, 97-98 ada krisis moneter, 2008 krisis global, dan 2019 sampai 2022 krisis corona. Berikutnya, nah apakah akan terjadi krisis di tahun 2026? Seperti yang kita ketahui, krisis ekonomi 1998 menghancurkan banyak perusahaan Indonesia, terutama sektor perbankan dan konglomerasi dengan utang falas yang tinggi. Banyak bank yang dilikuidasi, termasuk Bank Andromeda, Bank Pasifik, BDNI, yang saat itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bahkan konglomerasi besar seperti Salim Group nyaris bangkrut dan terpaksa harus menjual BCA dan Indomobil. Di samping itu, Grup Bakri waktu itu juga mengalami krisis yang parah. Di samping itu, di tahun 1998 ada 30 juta orang yang di PHK dan menjadi awal kejatuhan daripada Bapak Presiden Soeharto. Krisis berikutnya terjadi tahun 2008. Di mana saat itu Indonesia terdampak dengan krisis subprime mortgage di Amerika. Hal itu membuat terjadinya krisis finansial juga di Indonesia dan membuat banyak terjadi PHK dan bahkan banyak usaha bangkrut. Pada tanggal 22 Desember 2008, Kompas memuat ada 17.858 buruh terkena PHK pada tahun 2008. Krisis berikutnya terjadi karena COVID-19 yang baru saja terjadi di tahun 2020 sampai 2022. Hampir semua kondisi ekonomi dunia saat itu lumpuh karena terkena virus corona.
Hal ini membuat banyak negara termasuk Indonesia mengalami krisis karena perekonomiannya lumpuh. Nah, saat itu banyak sekali terjadi badai PHK dan bahkan banyak perusahaan bangkrut di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di antaranya, supermarket Giant itu tutup di semua tempat. Kemudian Hypermart rugi 219,25 miliar dan menutup 8 gerai. Kemudian Matahari juga mengalami goncangan yang besar dan ada 74 perusahaan tutup dan 19.000 karyawan terkena PHK hanya di Provinsi Banten saja. Di samping itu, di dunia ada banyak sekali perusahaan-perusahaan startup teknologi yang besar yang Anda ketahui seperti Booking.com, Agoda, ByteDance itu sampai melakukan PHK. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Tahun 2025, PHK di Indonesia tembus 88.519 orang. Dan Kompas pada tanggal 3 Februari 2026 mengatakan bahwa resiko PHK tahun 2026 ini diperkirakan akan meluas dan banyak sekali rekrutmen tenaga kerja baru yang tertahan. Itu yang menyebabkan banyak sekali saat ini pengangguran di Indonesia. Nah, menariknya ternyata ada sebuah siklus krisis yang sudah terjadi secara berulang di dunia dan hal ini telah diamati, ditulis dan dibukukan oleh George Streets dan Samuel Banner pada tahun 1875 yang berjudul Banner's Prophecies, Futures Ups and Down in Price yang memprediksi tentang bagaimana siklus pasar bekerja dan meramalkan kondisi pasar ratusan tahun ke depan yang dikenal dengan istilah Banner Cycle. Siapakah Samuel Banner? Samuel Banner sebenarnya merupakan seorang saudagar petani di Ohio, Amerika Serikat yang mengalami kebangkrutan akibat krisis finansial tahun 1873. Dari kebangkrutan itu, Banner bertekad untuk mempelajari tentang bagaimana siklus pasar bekerja. Sebagai seorang petani, Samuel mengetahui bahwa siklus musim mempengaruhi tanaman, yang kemudian mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan hal itu akan mempengaruhi harga. Banner kemudian melihat dalam siklus ini dan menemukan siklus 11 tahun harga jagung dan babi dengan puncaknya setiap 5 sampai dengan 6 tahun. Ini cocok dengan siklus matahari 11 tahun. Dan Banner memperkirakan bahwa siklus matahari ini akan mempengaruhi hasil panen, mempengaruhi pendapatan, penawaran dan permintaan, dan harga di berbagai pasar. Dari pengamatan selama 2 tahun tentang siklus matahari terhadap pergerakan pasar finansial, Banner membuat sebuah chart yang dikenal saat ini dengan nama Banner Cycle. Sebagian besar prediksi Banner berfokus pada emosi manusia seperti histeria, euforia, optimisme, dan kemudian juga ketakutan dan kekhawatiran yang akhirnya berdampak pada pasar. Banner Cycle mengidentifikasi ada 3 periode siklus yang berkaitan dengan perubahan pasar dan krisis finansial. Periode A dikenal sebagai periode panik, periode B adalah periode yang relatif stabil atau baik, dan periode C merupakan masa sulit. Cycle A, B, dan C yang diuraikan oleh Banner memiliki pola yang berulang dengan periode yang tertentu. Kalau Anda perhatikan, ada 3 petunjuk di sebelah kiri. Ini menunjukkan 3 fase siklus pasar yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, fase panik, poin A. Di tahun-tahun ini, pasar sedang panik. Investor membeli atau menjual aset tanpa pemikiran dan pertimbangan yang logik. Akibatnya, harga akan memuncak dan jatuh secara ekstrim yang hanya akan semakin memicu kepanikan. Di samping itu, ada fase baik atau poin B, di mana harga tinggi dialami selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, ini merupakan saat yang tepat untuk menjual investasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah fase sulit atau poin C, di mana di sini terjadi resesi, bahkan banyak orang yang mengalami depresi. Dan ini dialami selama tahun-tahun ini. Saat itu, pasar dalam kondisi bearish, yang berarti banyak harga-harga murah. Ini adalah merupakan saat terbaik menurut Nathan Meyer Rothschild dan Warren Buffett untuk membeli aset dan menyimpannya hingga ledakan ekonomi berikutnya.
Dengan memahami puncak dan lembah pasar yang berbeda ini, seseorang dapat menciptakan kekayaan. Jika Anda dapat mengatur waktu pembelian dan penjualan investasi Anda sesuai dengan siklus pasar, Anda akan bisa menjadi kaya. Nah, hal ini secara alami memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Maka dari itu, kita sebagai investor harus bisa memisahkan diri dari pasar dan berpikir rasional. Hal ini memang tidak mudah, tapi menantang. Kenapa? Karena investor itu manusia yang seringkali mengalami kepanikan. Saat masa baik, banyak investor yang mengalami panic buying atau saat ini dikenal dengan nama FOMO, Fear of Missing Out. Dan pada masa sulit mengalami panic selling. Sehingga banyak orang yang gagal untuk berpikir rasional tentang investasi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengupas banner cycle yang saya hubungkan dengan krisis Amerika yang telah terjadi antara tahun 1927 sampai saat ini. Nah, kalau Anda perhatikan gambar banner cycle, Anda akan melihat pada tahun 1929 atau 1930 terjadi Black Thursday atau Early Great Depression. Nah, di situ Anda lihat saya kasih tanda Kapten Amerika, bintang merah. Berikutnya, kalau Anda perhatikan, bintang merah ada di tahun 38 atau 39 dan saat itu terjadi Great Depression. Berikutnya, bintang merah ada di tahun 1944-1945, saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Bintang merah berikutnya ada di tahun 1953-1954, saat itu terjadi Korean War. Kemudian bintang merah ada di tahun 65 dan 66, ada Vietnam War. Kemudian tahun 73-74 terjadi Oil Price Shock. 8182 Amerika kembali krisis dan judulnya Tightening of Monetary Policy. Tahun 8788 terjadi program trading crash. 1990-1991 ada saving and loan crisis yang membuat Amerika krisis. Dan tahun 2000 sampai 2022 ada aset price bubble. Tahun 2008-2009 subprime mortgage atau dikenal juga dengan krisis global. Tahun 2019 sampai 2021 ada krisis COVID-19. Nah, kalau Anda perhatikan gambar ini aneh sekali karena bintang merah selalu berdekatan dengan titik-titik puncak di A atau di B dalam banner cycle. Apakah ini sebuah kebetulan? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas tahun 2026 di situ adalah masa kondisi puncak di B. Sehingga ada kemungkinan akan terjadi krisis. Apakah mungkin terjadi? Kita lihat ketepatan daripada banner cycle ini. Dan krisis berikutnya yang juga diperkirakan akan terjadi yaitu di tahun 2035. Nah, sekarang mari kita kupas secara detail satu persatu. Tahun 1929 hingga 1942, banner chart mengatakan tahun 1926 dan sebelumnya adalah masa yang baik dan tahun 1927 adalah masa panik. Pasar saham jatuh di tahun 1929 dan seandainya investor menjual aset di tahun 1926 atau 1927, maka akan terhindar dari kejatuhan pasar tahun 1929. Kemudian banner chart menuliskan tahun 1942 yang ternyata merupakan puncak dari masa-masa sulit. Meskipun mungkin tidak tepat karena terjadi Perang Dunia I dan II, banner meramalkan depresi hebat dengan cukup akurat, kurang lebih beberapa tahun. Tahun 1944-1945 terjadi Perang Dunia Kedua yang membuat dunia bisnis berantakan dan terjadi financial crisis. Kemudian tahun 1953-1954 terjadi Korean War yang membuat pasar finansial bergejolak. Tahun 1965-1966 terjadi Vietnam War yang juga membuat pasar finansial gonjang-ganjing. Krisis minyak 1973 akibat terjadinya embargo minyak pada Oktober 1973 yang membuat harga minyak meningkat drastis. Hal itu membuat pasar saham juga terkena dampak negatif dan harga minyak tidak pulih sepenuhnya hingga pertengahan tahun 80-an. Dalam banner chart, dia memperkirakan tahun 72 akan menjadi tahun ekonomi yang baik, di mana banner menyarankan untuk menjual aset. Dan tahun 1978 akan menjadi masa-masa sulit dan ini sejalan dengan krisis minyak tahun 73 dengan cukup baik.
Sekarang kita akan kupas lebih detail dari tahun ke tahun bagaimana prediksi banner chart yang terjadi dalam 30 tahun terakhir. Bubble.com tahun 1995 hingga 2022. Di tahun 1996 dituliskan oleh Banner sebagai fase sulit di banner chart. Dalam hal ini, tahun 1996 merupakan periode terbaik untuk menghasilkan uang, yaitu dengan cara mengakumulasi. Dan apa yang terjadi berikutnya? Pasar saham meningkat pesat sebagai hasil dari investasi situs web dari tahun 1995 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2000. Kemudian siklus Banner menuliskan bahwa 1999 adalah periode kepanikan, di mana Banner Chart menyarankan untuk kita menjual aset. Dan ternyata tahun 1999 ada ketakutan akan Y2K, sehingga banyak investor yang menaruh uangnya ke usaha internet. Nah, pada saat itu, seandainya orang menjual aset mereka pada saat bubble tahun 1999, maka mereka akan melewati badai. Tapi masalahnya justru pada saat itu banyak orang yang justru memasukkan uang, bukan menjual asetnya. Nah, dan yang terjadi, kenaikan menjadi semakin intens. Dan akhirnya bubble.com meledak di tahun 2002. Hal itu membuat resesi terjadi di Amerika Serikat. Kemudian krisis subprime mortgage tahun 2007 hingga 2008. Hal yang menarik, Banner Chart menuliskan tahun 2025 sebagai masa sulit, di mana Banner kembali menyarankan untuk membeli aset. Dan pada tahun 2007 adalah masa baik atau good times, di mana Banner menyarankan untuk menjual aset. Nah, saat itu pasar saham naik antara tahun 2005 dan kemudian jatuh pada bulan September tahun 2007 yang berlanjut hingga tahun 2008. Sebagai akibat dari gagal bayarnya subprime mortgage karena banyaknya orang yang membeli properti secara kredit pada pertengahan tahun 2000-an. Nah, seandainya orang menjual properti atau saham mereka pada awal tahun 2007, maka mereka akan terhindar dari krisis. Krisis yang terakhir terjadi pada tahun 2020, yaitu karena virus COVID-19. Nah, Banner Chart tahun 2019 menunjukkan bahwa tahun 2019 merupakan periode A atau fase panic buying, di mana Banner menganjurkan orang untuk menjual aset. Dan saat itu, jika investor menjual saham, maka akan terhindar dari krisis corona tahun 2020, yang mana pada saat itu membuat pasar saham terkoreksi cukup dalam pada bulan Maret 2020 karena ekonomi dunia saat itu lumpuh total. Nah, dari Banner Chart ini kita bisa melihat bahwa Banner cukup tepat kalaupun terjadi pergeseran hanya 1-2 tahun di titik-titik krisis Amerika. Baik krisis yang periode A ataupun krisis yang periode B. Semua terisi dengan tepat. Dan tahun 2026 ini kita ada di tahun periode B masa puncak. Nah, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Apakah kira-kira Banner Chart cukup tepat dengan ekonomi Indonesia? Mari kita kupas Banner Cycle yang saya hubungkan dengan krisis Indonesia yang telah terjadi antara tahun 65 sampai dengan tahun 2021. Seperti yang tadi sudah saya kupas di awal video, bahwa Indonesia mengalami krisis saat ini sudah 6 kali. Yang pertama tahun 65 yaitu centering, tahun 78 devaluasi, tahun 87 TED manipulasi, tahun 97-98 krisis moneter, tahun 2008 krisis global, dan tahun 2019 sampai 2022 krisis corona. Nah, mari kita lihat di Banner Chart. Kita lihat di tahun 65 persis pada periode A. Kemudian tahun 78 itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum tahun 80-81. Kemudian tahun 87 hanya 2 tahun sebelum tahun 89. 97-98 sekitar 1-2 tahun sebelum tahun 99. Krisis tahun 2008 setahun setelah tahun 2007. Dan krisis COVID-19 ada di tahun 2019 dan kita mengalami krisis 2020 sampai 2022. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa krisis di Indonesia itu ternyata juga 1 atau 2 tahun mendekati daripada titik periode A dan titik puncak periode B. Dan saat ini kita lagi-lagi ada di posisi tahun 2026. Maka 1-2 tahun ini
akan merupakan sebuah periode yang cukup krusial menurut Banner Cycle terhadap krisis di Indonesia. Apakah siklus Banner Chart menurut Anda akurat, baik di Indonesia ataupun di Amerika? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas, di bagian bawah Banner Chart dia menulis, tentu saja simpan kartu ini dan awasi dengan cermat. Nah, sekarang kita berada di abad ke-21 dan kita telah melihat bahwa siklus Banner cukup akurat dalam melakukan prediksi. Walaupun ramalan ini sudah dibuat lebih dari 150 tahun yang lalu dan terjadi perubahan baik di industri maupun teknologi di dunia saat ini. Jadi, walaupun Samuel Banner adalah seorang petani, tetapi dia juga seorang investor yang bijak. Dia menggunakan pengetahuannya tentang hukum penawaran dan permintaan tanaman untuk memprediksi ramalannya. Dan ternyata logika yang sama masih berlaku sampai detik ini. Nah, apakah ramalan Banner Cycle akan kembali tepat pada tahun 2026 ini? Jika ramalan Banner tepat dan di tahun 2026 terjadi krisis, bisa membuat ekonomi terpuruk dan membuat banyak perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dan terjadi badai PHK. Dan bagi Anda investor dan tradership, Anda mulai harus waspada. Jangan all in. Karena jika kita hubungkan antara Banner Chart dengan kondisi makroekonomi terkini saat ini, kondisi dunia dan Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Sekarang mari kita kupas kondisi global terlebih dahulu. Trump dengan berbagai macam manuver dagang dan politiknya membuat kondisi ekonomi Amerika dan dunia terombang-ambing dan membuat kondisi pasar finansial dunia bergejolak. Donald Trump saat ini melakukan trade war bukan hanya dengan Cina saja seperti trade war pada saat Presiden Trump menjabat pertama kali atau dikatakan trade war 1.0 di mana saat itu Trump hanya melakukan trade war dengan Cina. Tapi saat ini Trump melakukan trade war dengan hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk pada sekutunya seperti Uni Eropa dan Kanada. Trump menerapkan tarif biaya masuk resiprokal ke Amerika yang tinggi. Sebenarnya hal ini bukan hanya merugikan negara lain, tapi juga bisa membuat terjadinya hiperinflasi di Amerika sendiri yang memicu terjadinya krisis sewaktu-waktu. Itulah sebabnya di Amerika pun hal ini juga banyak didemo oleh masyarakat Amerika. Hal inilah yang membuat kebijakan Trump untuk memberlakukan bea masuk resiprokal ke Amerika dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika atau Supreme Court pada tanggal 20 Februari 2026. Tapi kemudian Trump respon pembatalan MA tersebut dengan menandatangani tarif global baru 10% pada tanggal yang sama yang berlaku sementara hingga 150 hari ke depan. Dan bahkan beberapa hari kemudian dia menaikkan kembali menjadi 15%. Dan menariknya hal ini terjadi setelah Donald Trump dan Pak Prabowo melakukan kesepakatan tarif masuk Indonesia sebesar 19% sehari sebelumnya. Di samping perang dagang, Trump juga berusaha menjadi polisi dunia dengan melakukan penculikan dan penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, kemudian mau mengambil alih Kuba dan Greenland yang memicu ketegangan dengan Uni Eropa, terutama dengan Denmark, dan yang terakhir kembali memicu ketegangan karena melakukan serangan kepada Iran yang tadi saya kupas di depan sampai dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Khamenei. Dan hal ini memicu kemarahan Iran dan akhirnya Selat Hormuz ditutup dan membuat harga minyak terbang dalam seminggu ini. Nah, hal-hal yang tadi terjadi itu bisa saja memicu terjadinya krisis sewaktu-waktu di tahun 2026 seperti kejadian di tahun 45 ada Perang Dunia II. Tahun 53 Perang Korea. Tahun 65 Perang Vietnam. Ini tahun 2026 terjadi perang dengan Iran yang juga menimbulkan korban yang cukup besar di pasukan Amerika. Dan anehnya semuanya ini terjadi di tahun 2026 yang merupakan tahun krusial pada ramalan Banner Cycle. Nah, di samping itu mari kita kupas kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sejak tahun 2025 kondisi ekonomi Indonesia lesu. Inflasi Indonesia memang cukup terkendali, cenderung rendah, bahkan beberapa bulan terjadi deflasi. Tapi hal ini sebenarnya bukanlah suatu kondisi yang bagus buat perekonomian. Karena inflasi yang rendah bahkan deflasi ini terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Dan hal ini tercermin dari banyaknya
pertokoan dan mal yang sepi, bahkan banyak pertokoan yang tutup. Di samping itu, kondisi ekonomi yang lesu tercermin juga dari undisbursed loan yang tinggi, yaitu mencapai 2.506,47 triliun per Januari tahun 2026. Hal ini menunjukkan realisasi tingkat peminjaman dana yang rendah karena pelaku bisnis khawatir dengan situasi dan prospek ekonomi ke depan di Indonesia. Kondisi ekonomi yang lesu juga terlihat dari banyaknya PHK di beberapa industri dan bahkan ada cukup banyak perusahaan yang terpaksa harus tutup. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja juga sangat rendah. Nah, di samping itu ada survei terbaru dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah kelas menengah Indonesia pada tahun 2025 yang tercatat mengalami penurunan. Jumlah masyarakat kelas menengah terus menyusut sejak beberapa tahun terakhir dan tren ini berlanjut di tahun 2025. Tahun 2024 sekitar 47,85 juta orang atau 17,1% dari populasi. Sedangkan di tahun 2025 turun menjadi sekitar 46,7 juta orang saja yang menjadi kelas menengah atau 16,6% dari populasi. Artinya ada sekitar 1,15 juta orang yang turun kasta dari kelompok kelas menengah dalam 1 tahun terakhir. Ini menunjukkan adanya fenomena turun kelas secara ekonomi, di mana daya beli mereka tertekan sehingga tidak lagi masuk kategori kelas menengah yang disebabkan oleh yang pertama, kenaikan biaya hidup seperti kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan yang melampaui kenaikan pendapatan tahunan. Yang kedua, tabungan yang tergerus. Data menunjukkan kelas menengah mulai menggunakan tabungan mereka untuk membiayai konsumsi sehari-hari atau dikenal dengan makan tabungan. Yang ketiga, tekanan kenaikan PPN dan kebijakan pajak lainnya yang memberatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, sekitar 60% tenaga kerja kelas menengah ternyata ada di sektor informal tanpa kepastian pendapatan tetap. Nah, di samping itu, dari faktor makroekonomi terjadi kenaikan defisit fiskal menjadi 2,93% terhadap PDB. Ini melebihi asumsi 2,78%. Angka 2,93% ini sangat krusial karena hampir menyentuh batas aman psikologis dan hukum di Indonesia, yaitu 3%. Hal ini membuat tekanan pada kurs rupiah dan inflasi karena investor asing cenderung sensitif terhadap disiplin fiskal. Jika defisit mendekati 3%, resiko persepsi akan meningkat yang bisa memicu arus modal untuk keluar atau yang dinamakan dengan capital outflow. Jika terjadi capital outflow, akan membuat rupiah akan makin melemah yang kemudian memicu imported inflation atau harga barang impor seperti BBM dan bahan baku industri yang lain. Sebenarnya, jika defisit 2,93% ini digunakan untuk belanja produktif seperti untuk pendidikan, infrastruktur, atau subsidi yang tepat sasaran, maka akan mendorong daripada GDP di masa yang akan datang. Tapi masalahnya, jika digunakan untuk belanja konsumtif, pemerintah hanya akan mewariskan beban bunga utang atau debt service ratio yang semakin besar di APBN tahun-tahun berikutnya dan mengurangi ruang gerak fiskal dalam kondisi darurat. Seperti yang kita ketahui, dalam 2 tahun ini, rupiah sudah melemah terhadap US dollar cukup banyak. Dari awal Januari 2024, rupiah berada di kisaran 15.450 sampai 15.500 per US dollar. Sedangkan di akhir Februari 2026, rupiah berada di kisaran 16.650 sampai 16.950 per US dollar atau melemah sekitar 10% dalam 2 tahun. Padahal saat ini US dollar melemah terhadap mayoritas mata uang lain di dunia. Jika kita membandingkan dengan mata uang negara tetangga seperti Singapura, rupiah melemah terhadap Singapura dolar sekitar 18% dari kisaran 11.250 di Januari 2024 dan saat video ini dibuat tanggal 2 Maret 2026 ada di kisaran 13.250. Dan jika dibandingkan dengan Malaysia, dalam 2 tahun ini rupiah melemah terhadap ringgit Malaysia sekitar 26% dari kisaran 3.300 sampai 3.400 di Januari 2024 dan saat video ini dibuat ada di kisaran 4.300. Dari sini kita bisa melihat bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini bukan hanya karena faktor global atau US dollar,
tetapi sebenarnya lebih terjadi karena faktor domestik, yaitu masalah fiskal dan kemudian rating. Kondisi ini membuat pada tanggal 5 Februari 2026, lembaga pemeringkat efek Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat utang tetap di Baa2. Tapi hal ini menjadi berita besar yang mengguncang pasar keuangan domestik, yang membuat terjadi tekanan di indeks harga saham gabungan Indonesia saat itu. Di mana sebelumnya MSCI dan Goldman Sachs melakukan penurunan outlook juga ke pasar Indonesia, yang membuat IHSG sempat mengalami trading halt 2 kali. Hal ini disebabkan karena yang pertama, ketidakpastian kebijakan atau policy unpredictability, di mana Moody's menyoroti kekurangannya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan di bawah pemerintahan saat ini. Perubahan yang mendadak atau kurangnya koordinasi antara lembaga dianggap bisa melemahkan efektivitas kebijakan ekonomi yang selama ini sudah stabil. Yang kedua, resiko fiskal dari program ambisius. Muncul kekhawatiran mengenai pembengkakan belanja negara tanpa dibarengi dengan peningkatan pendapatan yang sepadan. Ada beberapa poin yang spesifik yang disorot, yaitu program prioritas, termasuk anggaran besar untuk program seperti makan bergizi gratis atau MBG dan perumahan rakyat yang dianggap menekan fleksibilitas APBN. Di samping itu, terjadi defisit fiskal, di mana mendekati ambang batas 3%, di mana hal itu merupakan lampu kuning bagi lembaga pemeringkat efek. Yang ketiga adalah kehadiran Dinantara, di mana pembentukan badan pengelola investasi baru itu menimbulkan pertanyaan dari para analis Moody's terkait tata kelola atau governance. Ada kekhawatiran tentang bagaimana badan ini akan beroperasi, apakah akan menambah beban kewajiban bagi negara, dan bagaimana koordinasinya dengan kementerian teknis. Yang keempat, kredibilitas institusional dan tata kelola. Moody's mencatat adanya resiko pelemahan tata kelola yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia dalam mempertahankan investment grade rating. Jika kredibilitas kebijakan tergerus, minat investor asing bisa menurun, yang berujung pada volatility pasar dan membuat nilai tukar rupiah dan pasar saham IHSG menjadi lebih bergejolak. Dan jika terjadi kenaikan biaya utang, pemerintah harus membayar bunga yang lebih mahal saat menerbitkan obligasi karena resiko yang dianggap meningkat. Di samping itu, lembaga pemeringkat efek yang lain, yaitu S&P pada tanggal 26 Februari 2026 juga mengeluarkan peringatan keras atau warning pada Indonesia bahwa resiko penurunan peringkat kini terbuka lebar. Nah, jika kondisi tidak membaik, maka S&P berpotensi menyusul langkah Moody's dalam waktu dekat. Mengapa S&P memberikan peringatan tersebut? Yang pertama, karena beban bunga utang yang melebihi batas kritis. S&P menyoroti bahwa rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pemerintah kemungkinan besar telah melampaui ambang batas 15% pada tahun lalu. Selama bertahun-tahun Indonesia berhasil menjaga rasio ini di bawah 15%. Kenaikan di atas angka ini secara berkelanjutan dianggap sebagai tanda melemahnya profil kredit negara. Yang kedua, defisit fiskal yang melebar yang tadi sudah kita bahas, yaitu mencapai 2,9% dari PDB, hampir menyentuh batas 3%. S&P melihat hal ini terjadi karena yang pertama, penerimaan negara yang lemah, pendapatan pajak tidak setinggi yang diproyeksikan. Yang kedua, belanja negara yang agresif, terutama untuk AMBG. Yang ketiga, resiko arus modal keluar atau capital outflow, di mana S&P memperingatkan bahwa jika kepercayaan investor asing terus menurun, terutama setelah peringatan dari MSCI terkait transparansi pasar modal, maka biaya pinjaman pemerintah bisa menjadi semakin mahal dan nilai tukar rupiah akan tertekan, yang memaksa Bank Indonesia menggunakan cadangan devisanya untuk intervensi. Dan ini sangat riskan buat rupiah. Peringatan dua lembaga pemeringkat efek internasional ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan bisa terjadi krisis sewaktu-waktu juga di Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan, baik secara ekonomi global maupun ekonomi Indonesia, kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan bisa memicu terjadinya krisis sewaktu-waktu di tahun 2026 seperti ramalan Banner Cycle. Maka dari itu tidak ada salahnya tahun 2026 kita harus waspada. Di samping itu kita juga harus mulai menata dan mengelola keuangan kita dan mempersiapkan diri jika kemungkinan terburuk terjadi,
yaitu dengan cara mulai membangun side hustle atau memiliki penghasilan tambahan di luar penghasilan utama. Kita juga harus mulai menyiapkan uang tunai dengan menabung agar bisa mempunyai peluru atau amunisi untuk melakukan investasi saat terjadi krisis dan menunggunya sampai fase puncak berikutnya. Bagi Anda yang saat ini belum banyak memiliki peluru atau amunisi uang yang banyak, jangan berputus asa. Mulailah menata uang Anda dan lakukan menabung secara rutin. Dan saat terjadi krisis, mulailah melakukan investasi rutin secara bertahap lewat metode dollar cost averaging setiap bulan dari penghasilan Anda. Mengelola uang, menabung, dan investasi adalah merupakan habit atau kebiasaan. Bukan hanya sebuah kondisi yang baru dilakukan saat adanya ancaman krisis. Sehingga baik terjadi krisis ataupun tidak, kita harus melakukan hal tersebut kalau ingin kaya dan makmur. Satu hal yang harus Anda pahami, untuk menjadi kaya dan makmur, aset tidak bisa dikumpulkan dalam waktu hanya beberapa hari, minggu, atau bulan saja. Tetapi aset biasanya bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya antara 5 tahun sampai 10 tahun, bahkan lebih. Semakin lama Anda melakukan investasi akan membuat Anda memiliki banyak aset yang nilainya akan bertumbuh sesuai dengan berjalannya waktu. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.